Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1096-1100. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Raja Ilahi, Kinmu berhasil menenangkan diri. Langwo berhasil memanggil binatang hampa. Pasti Luo Xiao yang memberikan teknik pemanggilan itu padanya. Pemanggilan terbalik Kinmu dipahami dari teknik pemanggilan Luo Xiao. Saat itu, ketika ia merancang altar pengorbanan pemanggilan terbalik, ia tidak menyembunyikannya dari Luo Xiao. Dan yang lebih penting lagi, Kinmu telah meninggalkan altar pengorbanan pemanggilan di istana leluhur. Dengan kata lain, jika Luo Xiao telah memberikan teknik pemanggilan terbalik kepada Langwo, dia bisa menggunakan altar pengorbanan ini untuk memasuki istana leluhur. Kaisar Langit Kuno yang bereinkarnasi Gu Xiao pernah berkata bahwa ada kengerian besar di istana leluhur, dan tidak diketahui apakah yang dia maksud adalah binatang hampa atau sesuatu yang lain. Namun, jika binatang hampa di istana leluhur melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia teringat telur binatang buas yang padat di kehampaan ke-19 dan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Jika segel istana leluhur rusak, kekosongan istana leluhur akan terhubung dengan kekosongan dunia luar, dan telur kekosongan yang padat akan jatuh dari kekosongan ke-19 ke berbagai dunia. Itu akan menyebabkan kepunahan dan pemusnahan total. Pemimpin semua binatang hampa adalah ibu binatang hampa, dan Kaisar Agung adalah tuannya. Jika Raja Dewa Langwo telah merusak segel istana leluhur, Kaisar Agung akan mengendalikan semua binatang hampa, melahap langit demi langit, dunia demi dunia. Langwo, apakah kamu sudah pernah ke istana leluhur? Tanya Kinmu. Tatapan samar Raja Dewa Langwo tertuju padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah ke sana. Tanpa koordinat ruang waktu terperinci milikmu, aku tidak dapat memasuki tempat itu. Bayi suci, kau telah pergi selama 10 tahun dan seharusnya telah menemukan lokasi spesifik dari istana leluhur, kan? Katakan padaku, dan aku akan memanggil ibu binatang hampa. Dia berbisik, dengan ibu binatang hampa, kita tidak akan takut pada surga. Para penguasa ciptaan dapat kembali ke masa kejayaan kita. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, ibu binatang buas itu milik Kaisar Agung. Dia mampu memasuki kekosongan besar untuk melakukan pembantaiannya karena dia memiliki binatang buas. Langwo, jika kamu masih berpikir bahwa aku adalah bayi suci dari para penguasa penciptaan, kirim binatang buas ini kembali. Kamu sama sekali tidak boleh menyentuh makhluk hidup yang mengerikan ini. Langwo tersenyum. Tubuhnya bangkit dan muncul di hadapan mata raksasa makhluk hampa itu, melayang seperti setitik debu kecil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bayi suci, ternyata kau bukanlah seorang ahli penciptaan. Bagi seorang ahli penciptaan, siapapun yang dapat menaklukkan dan menjinakkan makhluk hampa adalah seorang pahlawan, dan kau tidak memiliki niat seperti itu. Kinmu melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua binatang hampa mematuhi ibu binatang hampa. Binatang itu belum benar-benar dijinakkan olehmu. Ibu binatang hampa dikendalikan oleh Kaisar Agung. Usahamu hanya membantunya, tanpa manfaat apapun bagi para penguasa ciptaan. Tiba-tiba, makhluk hampa itu mengangkat kelopak matanya, memperlihatkan deretan gigi yang tak terbatas. Kemudian, ia menghilang di belakang Langwo. Dalam sekejap, ia muncul di depan Kinmu, Yaner, dan yang lainnya. Mulutnya yang tampak ganas terbuka lebar, bersiap untuk menelan mereka semua. Yaner ketakutan dan hendak melawan. Mata di tengah alis Kinmu terbuka, membayangkan duri-duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyebar secara acak. Paku-paku ini tercipta di dalam tubuh binatang hampa. Ketika binatang hampa itu buru-buru mencoba berubah menjadi tidak berwujud, paku-paku Kinmu pun menjadi tidak berwujud. Ketika binatang itu menjelma menjadi wujud fisik, paku-paku itu pun ikut berubah. Binatang hampa itu menjerit kesakitan tanpa henti. Tubuhnya telah ditusuk ribuan lubang dan bersimbah darah segar. Bayi suci, meskipun kamu bukan ahli dalam penciptaan, kamu telah menguasai sepenuhnya metode kami. Raja Dewa Langwo melambaikan tangannya, dan duri-duri pada binatang buas itu menghilang. Visualisasi adalah metode untuk melawan binatang buas itu. Jika Anda dapat menghadapi binatang buas itu, para penguasa penciptaan tentu saja dapat menghadapinya dengan mudah juga.
Bagi kami, binatang purba-purba ini tidak menimbulkan bahaya apapun. Sebaliknya, ia akan menjadi senjata rakyat kami. Bahkan jika Kaisar Agung mengendalikan binatang buas itu, ia tidak dapat mengancam kami. Binatang hampa itu menutup mulutnya dan menatap Qin Mu dengan mata raksasanya. Kemudian, ia memperlihatkan ekspresi ketakutan saat bersembunyi di belakang Raja Dewa Langwo, ekornya terjepit di antara kedua kakinya. Qin Mu ingin berkata lebih banyak, tetapi Raja Ilahi Langwo telah memasuki kehampaan bersama binatang buas itu. Kesadarannya beriak, "Bayi suci, hari ini hanya sebuah percobaan. Aku akan memanggil lebih banyak binatang buas, tetapi yakinlah, itu bukan karena aku ingin berurusan denganmu. Aku akan memimpin binatang buas ini ke kehampaan besar, di mana mereka akan menghadapi surga surgawi." Dia dan makhluk hampa itu menghilang, kesadarannya perlahan melemah. "Kalau begitu, aku bisa membantumu untuk tumbuh dewasa. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia? Aku khawatir padamu." Qin Mu berbisik sambil menghadapi angin dingin di dataran tinggi. Kaisar Agung selalu ingin menghancurkan istana leluhur. Jika kejahatan di dalamnya dilepaskan, itu akan membawa bencana dahsyat bagi dunia. Namun sebelum itu, kau akan dibunuh olehnya. Dia, bersama dengan naga kilin dan yang lainnya, menuju ke kedamaian abadi. Sebelum kembali ke surga untuk menemui Bai Yujing, dia perlu memperbaiki kereta harta karun naga surgawi. Kereta ini telah rusak 3 kali, dengan insiden terakhir terjadi di Kutub Barat. Kereta itu perlu diperbaiki agar mereka dapat tiba di surga dengan cepat. Yaner masih sedikit gemuk, jadi kecepatannya lebih lambat dari kereta harta karun naga surgawi. Selain itu, dia perlu menyelesaikan beberapa masalah di Eternal Peace. Sedangkan untuk Master Surgawi Bai Yujing, jika dia tidak ingin mati, aku harus menghancurkan seni ilahi putra surgawi Yin di sumbernya. Qin Mu merenung. Untuk menghancurkan seni ilahi putra surga Yin di sumbernya, ia perlu memahami struktur terperinci gerbang surgawi Mingdu. Ada gerbang surgawi Mingdu bersama Di Yue. Selama aku menemukannya, misteri seni ilahi putra surga Yin tidak akan menjadi rahasia lagi. Tatapannya berkedip. Sejak malapetaka perdamaian abadi meletus, Di Yue dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak dan tidak terlihat di alam primordial. Di Yue, Tiansu, Sakra Buddha, dan yang lainnya tidak pergi ke desa Carefree. Saint Woodcutter juga menghilang. Mungkinkah mereka bersembunyi di Fengdu? Di mana Fengdu sekarang? Mungkin kedamaian abadi akan tahu di mana tempatnya. Saat dia sedang berpikir, bumi tiba-tiba beriak seperti ombak. Qin Mu berhenti dan melihat tanah beterbangan di sekelilingnya sementara pepohonan tumbuh liar. Tanaman merambatnya melingkar dan menari seperti naga, tumbuh dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa saat, vegetasi di sana tampak seperti telah berlalu selama ribuan tahun dan telah berubah menjadi hutan primitif yang lebat. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan menemukan bahwa sebidang tanah indah tempat Qin Mu dan yang lainnya awalnya berdiri telah berubah menjadi kubah hijau dengan radius lebih dari 100 mil. Kubah itu telah menutup area tersebut dan sangat kedap udara. 10 tahun, suara samar terdengar dari pepohonan yang rapat. Di antara pepohonan yang rapat, tanaman merambat berdesir saat merayap, tampak seperti ular piton raksasa. Rasanya seperti seseorang sedang menangis, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Yang mulia surgawimu, kau berjanji padaku bahwa kau akan memanggil jiwaku dan menghidupkanku kembali dalam 10 tahun. Kau sudah terlambat 2 bulan. Qin Mu dan yang lainnya mendarat. Tanah di depan mereka bergetar dan retak saat peti batu raksasa perlahan bangkit dari tanah. Peti mati batu itu terbuka, dan mayat Kaisar Agung meraung saat aura mayat memenuhi udara. Dia hendak melompat keluar dari peti mati untuk membunuh. Tahan, Qin Mu tertawa. Ibu Pertiwi, aku kembali untuk memenuhi janjiku membangkitkanmu. Tahukah kau bahwa aku dibuang ke era kuno yang jauh, berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya, aku berhasil kembali hidup-hidup, justru karena aku memiliki keyakinan yang mendukungku. Yaitu, untuk memenuhi janjiku kepada Ibu Pertiwi. Cakar mayat kaisar tertinggi berhenti di depannya, meskipun bau busuknya tercium ke depan. Ekspresi Qin Mu tetap tidak berubah. Di antara tanaman merambat, suara Ibu Pertiwi terdengar, mencibir. Apakah kau akan membodohiku lagi? Kau bukan lagi penyihir agung yang tak terkalahkan. Yang mulia surgawimu, para dewa kuno berkata bahwa Yang mulia surgawi Huo telah membunuh dewa selatan dan kau tidak dapat membangkitkannya. Kau sekarang tidak berguna bagi para dewa kuno. Suaranya tidak menentu. Sebuah tanaman merambat hijau menjulur ke depan seperti ular piton beracun dan diam-diam tiba di sisi Qin Mu, melingkarinya saat tumbuh. Suara Ibu Pertiwi terdengar dari balik daun-daun pohon anggur. Dulu, kau disenangi oleh para dewa kuno karena semua orang mengira kau memiliki kemampuan untuk membangkitkan mereka.
Namun kini, Yang Mulia Huo telah membuatmu kehilangan kemampuan ini. Tanpa kemampuan itu, kau hanyalah manusia biasa. Cabang-cabang pohon anggur itu dengan lembut melilit leher Kinmu. Ada duri-duri di sekujur tubuhnya. Dengan jentikan jari Kinmu, tanaman merambat itu menyala dalam api dan berubah menjadi abu. Suara Ibu Pertiwi kini semakin jauh dan datang dari atas sebuah pohon besar. Yang Muliamu, lidahmu licin dan mulutmu penuh kebohongan, berusaha mengulur waktu di ranjang kematianmu. Kau berlari dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk menjaga dirimu tetap hidup. Alasan kau terlambat adalah karena kau tahu kau hanyalah seekor tikus yang mengejar ketenaran. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di sini dengan tenang dan menjadi nutrisi bagi tanaman. Dia tertawa dingin. Tidak seorang pun akan tahu bahwa kau mati di sini di tangan dewa kuno yang sudah mati ini. Anakku, serang. Mayat Kaisar Agung meraung dan menerkam ke arah Kinmu. Sebelum dia bisa mencapainya, pagoda langit kaca menghantam di depan Kinmu. Kinmu membungkuk. Pagoda langit kaca bergetar ketika ribuan sinar cahaya jatuh ke mayat Kaisar tertinggi, menekan mantan Kaisar Surgawi dari era Kaisar tertinggi ini. Mayat Kaisar terperangkap dan meraung berulang kali. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Reputasi harta karun teratas di dunia memang pantas. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alis mayat itu. Orang mati harus kembali ke bumi hitung. Mayat Kaisar tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Di belakangnya, pintu surgawi surga dan bumi muncul, terbuka lebar. Mayat Kaisar Agung menjerit memilukan saat jiwanya terbang keluar dari punggungnya, terbang langsung ke pintu itu. Pintu surgawi surga dan bumi tenggelam ke dalam tanah dan lenyap. Kinmu menyentuh pagoda langit berkaca dengan lembut, dan lapisan kanopinya tertutup rapat. Kemudian dia berkata dengan santai, aku masih penyihir agung yang tak terkalahkan yang mengendalikan hidup dan mati. Ibu Pertiwi, tampaknya kau tidak menganggapku serius dengan menggunakan mayat Kaisar untuk melawanku. Aku telah mengirim anakmu ke Yudu agar Pangeran Bumi membantumu mendisiplinkan mereka. Apakah harta karun ini adalah pagoda langit kaca? Suara seruan Ibu Pertiwi terdengar. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Akar pohon purba yang sangat tebal keluar dari tanah, dan bunga besar segera tumbuh darinya. Bunga itu mekar saat memancarkan suara Ibu Pertiwi. Harta karun ini dicuri dan hilang 600.000 tahun yang lalu. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Kinmu mengetuk pagoda langit berkaca, dan kanopinya kembali mengembang. Pagoda itu dapat membentuk 28 langit dalam sekejap, jika Ibu Pertiwi melakukan serangan diam-diam. Itu bukan urusanmu. Kinmu tertawa. Ibu Pertiwi, aku akan menepati janjiku dan membangkitkanmu. Namun, kau tidak memiliki tubuh jasmani sekarang. Bahkan jika aku menghidupkanmu kembali, itu tidak akan banyak berguna bagimu. Jika kau tidak terburu-buru, mengapa tidak menunggu beberapa tahun lagi? Saya tidak sabar lagi. Akar tebal Ibu Pertiwi berputar mengelilingi pagoda langit berkaca seperti naga beracun. Ia tampaknya mencari cacat pada harta karun itu untuk merebutnya. Hari ini, kau akan memanggil jiwaku. Aku ingin terlahir kembali hari ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan hanya jiwamu, tanpa tubuh jasmani, kekuatan tempurmu tidak akan meningkat pesat. Bagaimana kau bisa membalas dendam? Apakah kau ingin pergi ke Celestial Venerable Xiao untuk mengambil kembali pohon primordial? Dia terkekeh. Pohon purba ada di tangan Yang Mulia Surgawi Xiao dan dijaga oleh senjata suci Yang Mulia Surgawi Yu. Mencoba mengambil kembali pohon purba hanya dengan akar pohon purba dan 3 jiwamu. Aku khawatir kau akan mati lagi. Mengenai tubuh jasmanimu, aku punya caraku sendiri. Jangan khawatir. Ibu Pertiwi terus menyelidiki bagian luar pagoda langit berkaca, mencari kekurangannya. Ia berkata dengan dingin, kau hanya perlu membangkitkan 3 jiwa untukku. Jantung Kinmu sedikit bergetar, dan sudut mata kirinya sedikit berkedut. Dia tidak bisa tidak memikirkan pohon primordial kecil lainnya, Gongsun Yan. Tiba-tiba, dia mengetahui alasan di balik keinginan Ibu Pertiwi untuk bangkit kembali. Mata Kinmu berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Aku akan memanggil 3 jiwa untukmu. Namun, aku butuh 10 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah, aku memberimu waktu 10 hari. Akar Ibu Pertiwi dengan cepat mencabut, menghilang ke kedalaman bumi. Tiba-tiba, hutan rimbun di sekitar mereka layu, langsung berubah menjadi kayu mati berwarna hitam. Bahkan daun-daun yang gugur pun cepat layu. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi miskin. Guru kultus, naga kilin hendak membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi Kinmu mengangkat tangannya. Dia segera menutup mulutnya dan melihat ke depan dengan waspada. Di hadapan mereka, mayat Kaisar Agung kuno tak bergerak.
Yaner dan 6 naga surgawi awalnya berencana untuk bertanya. Setelah melihat apa yang terjadi antara Kinmu dan naga kilin, mereka semua menatap mayat kaisar. Mereka pun menjadi waspada. Meskipun jiwa kaisar dalam mayat kaisar agung dikirim ke Yudu oleh Kinmu, bagaimanapun juga, dia adalah putra Ibu Pertiwi. Pangeran Bumi tetap akan menunjukkan rasa hormat kepada Ibu Pertiwi, dan dia pasti bisa mendapatkan kembali jiwa itu. Ibu Pertiwi meninggalkan jasad kaisar dan peti batu di sana, yang menunjukkan bahwa ia belum menyerah pada pagoda langit kaca, harta karun aneh ini. Tiba-tiba, sebuah akar kecil yang halus keluar dari tanah dan mengangkat mayat kaisar agung, lalu mengembalikannya ke dalam peti batu. Akar tersebut kemudian melilit peti mati dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Kinmu meraih pagoda langit berkaca dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Ibu Pertiwi telah tiada. Naga kilin membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, akar yang tak terhitung jumlahnya menggali di bawah tanah. Bumi tampak seperti mendidih saat banyak akar tebal menyerbu ke arah pagoda langit berkaca dengan suara mendesing. Naga kilin, Yaner, dan yang lainnya bergetar tak stabil sebelum terangkat dan terlempar oleh bumi yang bergelombang. Saat Ibu Pertiwi bergerak, Kinmu membungkuk, membuka 28 langit di pagoda langit berkaca. Suara retakan terdengar saat akar-akar tebal itu patah oleh langit yang terus berubah. Akar Ibu Pertiwi begitu keras sehingga hanya seorang praktisi di alam tahta kaisar yang dapat mematahkannya. Namun, Kinmu secara pribadi mengendalikan pagoda langit berkaca, membuat 28 langit mengalami perubahan urutan berulang kali. Oleh karena itu, mematahkan akar-akar itu semudah memotong melon dan kubis. Terdengar suara gemuruh rendah dari bawah tanah. Akar yang patah seperti ular raksasa yang menggeliat di 28 langit, mencoba melepaskan diri dari kendali pagoda langit kaca dan kembali ke tubuh utama. Kecuali, mengapa Kinmu mengizinkannya mengumpulkan akar-akarnya? Akar-akar tersebut dikirim satu demi satu ke kedalaman pagoda langit kaca, sehingga mustahil bagi Ibu Pertiwi untuk mengumpulkannya kembali. Yang mulia surgawimu, bumi berguncang hebat lagi. Di bawah tanah, seekor raksasa gelap akan muncul ke permukaan. Itulah akar pohon primordial, yang sangat besar. Akar yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin, membentuk bola akar raksasa. Kinmu pernah melihat bola akar ini sebelumnya ketika dia membantu Ibu Pertiwi bertarung melawan Yang Mulia Surgawi Hao saat itu. Kinmu mengangkat tangannya untuk meraih pagoda langit berkaca dan menancapkan harta karun ini dengan kuat ke tanah, sambil tertawa dingin. Ibu Pertiwi, cakrawalamu terlalu dangkal. Apakah kau benar-benar ingin memprovokasiku demi harta karun ini dan kehilangan kesempatanmu untuk terlahir kembali? Getaran dari kedalaman bumi berhenti, dan akar yang menyerupai tentakel itu perlahan-lahan tercabut ke dalam tanah. Kinmu mengangkat pagoda langit berkaca dan berkata dengan dingin, melupakan apa yang benar dan salah hanya demi keuntungan kecil. Ibu Pertiwi, kau mengecewakanku. Kegagalanmu bukanlah suatu kebetulan. Aku ingin memberimu nasihat. Jika kau ingin mati, jangan ragu untuk menyerang Gong Sun Yan. Jangan lupa, aku bisa membuatmu tak terkalahkan, dan aku juga bisa menghukummu dengan kutukan abadi. Begitu Kinmu mengucapkan kata-kata itu, getaran hebat datang dari tanah. Ibu Pertiwi marah dengan ancamannya. Namun, alih-alih terus menyerangnya, ia malah mundur ke kejauhan. Kinmu menghela napas lega dan membuka mata ketiga di tengah alisnya. Mata itu menusuk dalam-dalam ke tanah, menatapnya cukup lama sebelum memastikan bahwa Ibu Pertiwi telah tiada. Baru kemudian dia berkata, kau bisa bicara. Naga kilin juga menghela napas lega, berkata, setelah kebangkitan jiwa Ibu Pertiwi, dia pasti akan menempati pohon purba di ibu kota kedamaian abadi, yang merupakan tubuh Gong Sun Yan. Untuk kelahirannya kembali kali ini, kekuatannya akan sangat melemah. Tidak mungkin baginya untuk mengambil kembali tubuhnya dari Yang Mulia Surgawi Xiao. Oleh karena itu, dia pasti akan bergerak melawan Gong Sun Yan. Kinmu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah memberinya peringatan. Aku tidak bisa membantunya jika dia ingin mencari kematiannya sendiri. Dia menyingkirkan akar pohon primordial yang terputus oleh pagoda langit berkaca. Meskipun esensi vital Ibu Pertiwi telah menghilang dari mereka, mereka masih merupakan akar pohon primordial dan sangat keras. Akarnya hanya dapat dilukai oleh senjata suci tahta kaisar dan sudah pasti merupakan pilihan terbaik untuk memurnikan harta karun. Yang benar-benar mengejutkan Kinmu adalah pagoda langit kaca. Dia tidak mengerahkan terlalu banyak ki vital untuk merangsang kekuatan harta karun ini. Sebaliknya, dia mengandalkan kekuatan pagoda langit berkaca untuk memotong akar pohon primordial menjadi potongan-potongan yang tersusun rapi. Semudah memotong melon dan kubis. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pagoda langit kaca, seberapa mengerikankah itu?
Harta karun yang bagus. Dia menatap harta karun aneh ini, memperlihatkan ekspresi terpesona. Dia kemudian buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia hampir menjadi terobsesi seperti Wei Suifeng dengan pagoda langit berkaca. Akan tetapi, pagoda langit kaca tampaknya memiliki kekuatan memikat yang dapat membuat orang tergila-gila. Qin Mu bahkan sempat berpikir untuk tidak mengembalikan harta ini kepada Pangeran Yuming. Ada yang aneh tentang harta karun ini. Qin Mu diam-diam menyadari bahwa pagoda langit berkaca tidak hanya menjadi harta karun teratas di dunia. Itu bukan hanya harta karun yang kuat, bahkan dapat memikat hati daunnya. Mungkinkah itu telur dewa kuno? Dia melihat ke puncak pagoda langit berkaca. Telur dewa kuno ini sangat responsif dan berbeda dari kaisar langit Taichu kuno atau telur Taixi, yang memang sangat aneh. Kalau begitu, mengapa Master Sekte setuju untuk membantunya memanggil jiwanya dalam 10 hari? Tanya naga kilin dengan bingung. Tatapan naga kilin juga tertuju pada pagoda langit berkaca. Dia pernah mengendalikan harta karun aneh ini sebelumnya dan jelas terpesona olehnya. Hanya saja dia tidak terobsesi seperti Wei Suifeng. Qin Mu melihatnya menatapnya, dan hatinya sedikit bergetar. Dia menyingkirkan pagoda langit berkaca dan tersenyum. Karena aku telah berjanji padanya, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Selain itu, periode 10 tahun telah berakhir. Ketika aku membangkitkan Ibu Pertiwi, itu akan menunjukkan kepada para dewa kuno lainnya bahwa aku masih penyihir agung yang tak terkalahkan dan bahwa mereka masih harus terus mendukungku. Naga kilin pun sadar dan berkata dengan ragu-ragu, setelah 3 jiwa Ibu Pertiwi berkumpul, akankah dia mengambil alih tubuh Gong Sun Yan? Qin Mu melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, aku akan menjelaskan kepada para dewa kuno lainnya untuk tidak melakukan kejahatan. Aku bisa membangkitkan mereka, tetapi aku juga bisa menghancurkan mereka. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, para dewa kuno ini harus memikirkan hal ini dengan hati-hati dan menghormati sekutu mereka. Semua orang bergegas menuju ibu kota Eternal Peace. Setelah 7 hari, mereka akhirnya tiba. Dilihat dari kejauhan, ibu kota memiliki tingkat atas dan bawah. Ibu kota bagian atas dibangun di atas kanopi pohon purba, dan ibu kota bagian bawah dibangun di sekelilingnya. Terakhir kali, ketika Qin Mu pergi, dia memberi Gong Sun Yan cairan primordial. Gong Sun Yan pasti telah menyerap cairan primordial, yang menyebabkan pohon primordial tumbuh liar. Ibu kota Eternal Peace yang asli tidak dapat menampungnya, jadi Ling Yuxiu harus memimpin para pejabat untuk membangun ibu kota lain. Ibu kota aslinya juga diperluas untuk menampung populasi yang lebih besar. Di luar ibu kota, jumlah pabrik manufaktur Matriver telah meningkat. Di pabrik-pabrik, tungku-tungku dan raksasa-raksasa mekanik bekerja siang dan malam sementara para praktisi seni dewa terus-menerus menempa segala macam senjata dewa. Qin Mu memperlambat langkahnya dan berkeliling selama seminggu. Ia menemukan bahwa orang-orang di Eternal Peace kini lebih kaya dari sebelumnya. Ada juga sejumlah besar kapal dagang yang mengalir masuk dan keluar, ramai dengan aktivitas. Sungai lumpur dipenuhi orang-orang dari surga dan seluruh bagian alam primordial, serta kapal-kapal dagang dari berbagai surga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kapal-kapal dagang dari surga surgawi datang untuk mengangkut senjata-senjata roh yang dibutuhkan oleh para prajurit dewata dan para dewa dari surga surgawi untuk penggunaan sehari-hari, sementara kapal-kapal dagang dari berbagai surga besar dan negara-negara di alam primordial sering mengangkut biji dan mineral lain yang diproduksi di tempat-tempat ini. Eternal Peace menukar senjata-senjata roh tersebut dengan mata uang surgawi dari surga dan kemudian menggunakan mata uang surgawi tersebut untuk membeli biji besi dan mineral serta material lainnya dari berbagai surga besar. Dalam waktu 10 tahun, sebuah industri besar telah berdiri. Dan ini hanya sebagian kecil dari kedamaian abadi. Faktanya, selain ibu kota, ada makam sungai, prefektur penguasa, sungai bergelombang, dan sungai Li di selatan. Skala perkembangan mereka tidak bisa dianggap remeh, setidaknya sama jika tidak lebih baik dari ibu kota. Ibu kota bertanggung jawab untuk menempa senjata-senjata suci. Makam sungai bertanggung jawab untuk mencetak rune. Prefektur penguasa bertanggung jawab untuk merancang dan memurnikan pil-pil roh dan obat-obatan roh. Sungai bergelombang bertanggung jawab untuk menempa diagram-diagram formasi. Dan sungai Li bertanggung jawab untuk merancang dan menempa senjata-senjata roh untuk penggunaan sehari-hari. Masing-masing tempat ini memiliki spesialisasinya sendiri. Qin Mu menemukan si bisu dan si buta, tetapi melihat bahwa si jagal juga ada di sana. Wajah Qin Mu sedikit berubah, dan dia merasa sedikit ragu di dalam hatinya. Namun, dia terlihat oleh si buta, yang memiliki penglihatan yang sangat bagus. Suara bisu yang keras dan jelas terdengar. Muer ada di sini. Qin Mu melangkah maju dengan patuh.
Jagal mengeluarkan 2 pisau dewa dan melemparkan satu ke atas. Muer, lakukan beberapa gerakan. Biarkan aku melihat apakah kau berhasil memasuki jalan melalui pisau selama periode ini. Kinmu menangkap pisau dewa itu. Panjangnya hampir 10 kaki. Dia menggenggam jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan saat dia menyentuh bilah pisau itu dengan lembut, menggeser bilah tipis itu dari gagang hingga ke ujung. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Kakek Jagal, aku belum memahami dao pisau, tetapi aku memahami sesuatu yang lebih baik. Jagal keluar sambil membawa pisau besarnya, mengangkat alisnya sambil tersenyum. Lebih baik, bocah cilik, sejak awal waktu hingga saat ini, orang-orang yang menipu tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka semuanya memiliki nada yang sama sepertimu. Apakah kau berencana untuk memukulku dengan keras? Kinmu memanggul pisau panjang di bahunya dan melepas sepatunya, lalu mengikuti Bacer keluar dari pabrik tanpa alas kaki. Aku tidak berani menipu tuanku atau menghancurkan leluhurku. Namun, aku telah melihat banyak hal dari perjalananku baru-baru ini dan telah mencapai tingkat pencapaian tertentu dalam hati daoku. Jagal menyipitkan matanya dan menghentakkan kakinya yang besar. Sepatu di kakinya hancur oleh ki pisaunya. Apa gunanya hati dao? Aku akan memotong-motong hati daomu menjadi beberapa bagian. Si bisu buru-buru mengambil sebuah kotak untuk duduk dan mengambil kantong tembakaunya. Ia mencubit beberapa helai daun tembakau dan menyalakan pipa airnya, menyeringai saat menghisapnya. Si buta juga keluar, bersandar di samping. Si bisu menawarinya pipa air, tetapi dia menolaknya dengan lambaian tangannya. Dia kemudian berbisik, orang-orang yang menipu tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka semuanya memiliki nada yang sama dengan Muer. Si bisu mengangguk, Blaine ragu-ragu. Begitulah caraku berbicara dengan guruku saat itu. Si bisu mengelus dan tersenyum gembira. Muer mempelajarinya darimu. Jagal mengayunkan pisau panjangnya, dan cahaya pisaunya berkibar dan menari-nari di langit dengan suara mendesing. Kemudian, cahaya itu ditarik kembali ke pisau panjangnya saat menusuk ke tanah. Dia berkata dengan jelas, kamu mengatakan bahwa hati daomu lebih baik, jadi mari kita bandingkan hati dao kita terlebih dahulu. Dia kemudian menutup matanya. Kinmu menjabat tangannya dan menusukkan pisau panjangnya di depannya, sambil menutup matanya. Teknik pisau yang bagus, seru Blaine. Si bisu ketakutan olehnya. Dia menatapnya dengan marah dan melambaikan berbagai gerakan tangan. Si buta menutup matanya untuk melihat konfrontasi antara Jagal dan Kinmu. Dia berkata dengan santai, si bisu, kamu punya 2 mata, tapi kamu tidak melihat apa-apa. Biarkan aku membantumu. Dia menempelkan telapak tangannya di wajah si bisu untuk menutup matanya. Si bisu hendak menyingkirkan tangannya ketika dia menggigil, karena dia benar-benar melihatnya. Dia melihat Jagal dan Kinmu berdiri di sana, tidak bergerak, namun roh mereka selalu berubah bentuk. Ribuan jurus pisau saling beradu seperti kilatan cahaya. Lampu pisau itu terang dan berkilau. Di dalamnya terdapat pisau-pisau besar yang begitu besar hingga dapat membelah langit. Ada juga pisau-pisau kecil yang sehalus air yang mengalir. Begitulah perubahan jiwa mereka. Setiap saat, berbagai keterampilan digunakan. Pertarungan itu begitu intens sehingga orang-orang tidak dapat mengalihkan mata mereka darinya. Mereka bagaikan 2 dewa pisau yang hebat, saling belajar dan memahami satu sama lain melalui keterampilan pisau mereka yang ekstrim. Si bisu menatap kosong. Pada saat yang sama, dia mendengar suara genderang perang yang keras seperti guntur atau sorak-sorai miliaran orang. Itu adalah roh yang keluar dari tubuh Kinmu. Dalam keadaan linglung, seakan-akan ia melewati sejarah kuno dan melihat bagaimana cahaya pisau menembus kegelapan yang tak berujung. Seakan-akan ia melihat sejarah di mana orang-orang di masa lalu bertempur. Dalam cahaya pisau dan bayangan pedang, otot-otot yang kuat bangkit dalam kegelapan untuk bertarung dan mempertahankan diri dari malapetaka berbahaya di masa itu, ketidakadilan. Mereka membawa kegelapan untuk mengatasi bahaya. Sekelompok orang jatuh satu demi satu, namun di lautan mayat, lebih banyak lagi yang bangkit. Mereka berjalan menuju cahaya dari kegelapan, dari masa lalu menuju masa kini. Tulang punggung perlombaan ini tidak pernah patah. Darah si bisu mendidih, dan dia tak dapat menahan diri untuk berteriak, keterampilan pisau yang bagus. Si buta menurunkan tangannya dan berkata dengan santai, kau melihatnya. Mute mengangguk, dia merasa wajahnya basah. Anehnya, dia tidak bisa menahan tangis ketika melihat keterampilan pisau Kinmu. Dia berkedip dan berkata, aku tersedak air ini. Airnya pedas. Naga Kilin melangkah maju dengan hati-hati sebelum berbisik, tuan-tuan tua, bagaimana kontesnya? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Si buta dan bisu meliriknya. Si buta berkata, orang ini belum mengerti. Belum.
Naga Kilin tertawa meminta maaf dan berkata, "Tuan-tuan tua, saya tidak mengerti, tetapi kalian berdua mengatakan itu bagus. Tolong bimbing saya dalam hal ini." Si bisu mengeluarkan sebutir peluru perak kecil dari kotaknya, melemparkannya kepadanya, dan berkata, "Lemparkan ke tengah-tengah mereka." Naga Kilin melemparkannya. Itu adalah senjata dewa, dan bereaksi keras saat mencapai bagian tengah. Seolah-olah dihasut, ia retak ke arah luar dan langsung menjadi ribuan tombak dewa. Ini adalah metode penyempurnaan Eternal Peace dan peluru tombak yang dirancang oleh Akademi Suci Surgawi Prefektur Overlord Eternal Peace. Dengan memampatkan gagang tombak yang tak terhitung jumlahnya, peluru itu membentuk sebuah bola. Standar penyempurnaan perdamaian abadi, baik dalam desain maupun akurasi, menjadi nomor satu di dunia dan hanya kalah dari Istana Penciptaan Patriark di surga. 1000 tombak dewa lainnya muncul, namun ujung-ujungnya teriris seolah-olah dibelah oleh pisau dewa yang tak terlihat. Tombak-tombak itu jatuh ke tanah tanpa cedera. Tak lama kemudian, tombak-tombak besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga berenang yang menari-nari di udara sebelum menyerang Kinmu dan Jagal. Tombak dewa itu cukup ampuh untuk menyerang balik secara otomatis saat disergap berkat rune River Tomb Academy. Tombak-tombak suci semacam itu dapat menyelamatkan nyawa dalam pertempuran berskala besar, sehingga tombak-tombak itu populer di surga. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Akan tetapi, sebelum tombak-tombak itu jatuh, mereka hancur berkeping-keping dan berjatuhan bagai hujan. Naga Kilin ketakutan. Standar pemurnian Eternal Peace telah mencapai standar yang bahkan membuatnya takjub. Dia kembali ke masa lalu bersama Kinmu dan melihat senjata dewa yang kasar, jadi ketika mereka kembali ke Eternal Peace, mereka merasa bahwa masa lalu mereka adalah era yang biadab dan primitif. Namun, perkembangan di Eternal Peace dalam 5 tahun terakhir sangat pesat. Mereka menjadi jauh lebih maju dari sebelumnya, yang tentu saja mengejutkan Naga Kilin. Yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana keterampilan pisau Kinmu dan Bacer begitu akurat dan tajam meskipun mata mereka berdua tertutup. Mereka berdiri di sana seolah-olah tidak berbahaya, namun jika ada yang melangkah di antara mereka, kemungkinan besar mereka akan langsung terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Cult Master juga lebih kuat. Naga Kilin berkedip. Kami kembali ke kapal hantu setelah mencuri pagoda langit berkaca dan meninggalkannya di era Naga Han. Apa yang dialaminya saat itu? Hati daunnya pasti telah meningkat pesat selama kurun waktu itu. Peningkatan hati daunnya telah mengangkat semangat, sikap, pengalaman, dan pengetahuannya secara eksponensial. Itulah sebabnya mengapa tidak satu pun dari mereka yang dirugikan meski jalur pisau mereka bertabrakan. Orang-orang di luar datang untuk melihat keributan, sementara orang-orang di dalam memahami semua yang mereka lihat. Tanpa keributan, satu-satunya orang yang bisa memahami mereka adalah si buta. Dalam tatapan mata pikiran dewanya, roh Kinmu menjadi lebih menindas, dan bahkan sempat menguasai Jagal. Tentu saja, ini setelah pengalamannya. Tanpa pengalaman transmigrasi kenagahan dan emosi yang dirasakannya dari pengalaman revolusi sejarah yang besar, akan sulit bagi Kinmu untuk memelihara semangat yang tak terkalahkan. Jagal tidak tahan lagi, dia harus menyerang. Begitu dia memikirkan hal itu, pisau suci di depan Jagal tiba-tiba terangkat seperti naga. Jagal memegangnya dan menyerang. Semangat Kinmu terlalu kuat. Jika terus berlanjut, tidak akan ada cara baginya untuk menghancurkan hati Dao Kinmu. Sebaliknya, dia akan kalah tanpa perlawanan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh seorang praktisi kuat yang memasuki jalan dengan pisau. Selain itu, Bacer merasa bahwa Kinmu sedang menusukkan pisaunya bersamanya. Memberi makan pisau berarti memberi makan jalan. Pertama, seseorang memberi makan ki. Jika seseorang memiliki cukup ki, pisau akan cukup cepat, dan seseorang dapat memberi makan keterampilan pisau. Dengan keterampilan pisau yang baik, seseorang akan menjadi kuat. Memberi makan keterampilan pisau lagi akan memungkinkan seseorang untuk memahaminya dan, dengan demikian, memahami roh. Memberi makan roh, seseorang akan mendapatkan jalan pisau. Selama ini, Kinmu tidak kekurangan pemahaman atau keterampilan pisau. Dia hanya gagal memahami semangat dasar dari jalur pisau. Sekarang rohnya sudah ada di sana, hanya membiarkan rohnya menyentuh jalur pisau itu saja tidaklah cukup. Seseorang tidak dapat memasuki jalan dengan pisau hanya dari pemahaman saja, seseorang harus menyerang. Semangatnya bagaikan benih yang belum tumbuh. Ia hanya tumbuh dalam cangkangnya, karena ia membutuhkan tekanan yang lebih kuat. Tukang daging yang mencabut pisaunya memberinya itu. Jagal adalah guru yang paling keras di desa lansia cacat. Dia selalu keras saat mengajar Kinmu. Jika Matua tidak melindunginya, Kinmu akan mati padanya setidaknya 100 kali. Ini tidak terkecuali. Jagal, dengan pisau panjangnya,
melepaskan jurus pertama pisau surga, pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Ini adalah keterampilan menggunakan pisau di medan perang. Selama era Bacer, senjata terbaik adalah pisau. Pisau itu secepat kilat. Di medan perang, hanya orang-orang yang cepat memegang pisau yang bisa bertahan hidup. Sebagai makhluk yang memahami 9 surga jalur pisau sebelum menjadi dewa, pencapaiannya dalam keterampilan pisau meroket ketika ia mencapai periode reformasi perdamaian abadi. Dia membuat batu ini untuk mengasah pisau, yang begitu hebatnya hingga dapat membuat pisau Kinmu menjadi tajam dan cemerlang. Jagal dulunya adalah seorang praktisi seni bela diri di ketentaraan, seseorang yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Ia menjadi ahli pisau lintas generasi setelah ia menggunakan pisaunya untuk memupuk kepahlawanannya hingga menjadi seorang sarjana lintas generasi. Dia adalah orang yang paling memukau pada masa itu. Dengan mengerahkan keterampilan pisaunya, dia memaksa Kinmu untuk mengeluarkan pisaunya juga. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Pisau mereka bagai kilat di malam hari, begitu cepat sehingga orang tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Sosok dan langkah mereka bergerak seperti ilusi, sementara dengung pisau mereka selaras dengan telinga mereka. Suara mendesing. Pisau mereka begitu cepat sehingga udara menjadi panas karena gesekan. Api suci berkobar dalam cahaya pisau. Ketika pisau mereka bertabrakan, dua tornado yang menyala tercipta, di mana cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Mereka melangkah di kehampaan saat mereka bangkit. Tornado api mereka saling melilit, menyebabkan api tumbuh setinggi 1000 kaki. Pisau panjang mereka bergerak ke segala arah dan sulit ditangkap. Pelan, pelan, pelan. Kamu masih terlalu lambat. Suara si tukang daging terdengar dari langit. Suaranya samar dan sulit dipahami saat dia memarahi Kinmu dengan marah. Lebih cepat, kau harus melupakan seni ilahi, gelar, dan senjata ilahi lainnya. Yang kau miliki hanyalah pisau, dan hanya itu yang kau yakini. Bahkan pelukis terbaik pun tidak dapat menggambarkan jiwa manusia. Dengan jiwamu, jadikanlah itu pisau dan jalanmu. Pisaumu adalah api di dalam hatimu. Sesuatu yang tidak seimbang, belah dengan pisau. Hambatan, belah dengan pisau. Dewa atau iblis yang menghalangimu, belah dengan pisau. Surga yang tidak adil, belahlah dengan pisau. Ketidakpatuhan hukum di negeri ini, belah dengan pisau. Seorang Grandmaster taktik tidak akan pernah melepaskan pisaunya dari tangannya dan tidak akan pernah menggunakan seni ilahi. Di gerbang galangan kapal, si buta dan si bisu mulai khawatir. Si buta berbisik, tukang jagal babi ini tampaknya sudah gila, ya. Mute mengangguk, dia sudah tidak seperti ini selama beberapa tahun. Kalau dia gila, dia bahkan memotong dirinya sendiri. Kalau dia melakukannya, bisakah kau menghentikannya? Blind berkata dengan cemas, itu akan sulit. Dia selalu sedikit lebih kuat dariku. Meskipun aku memahami hal-hal yang lebih baik, dia juga tampaknya telah memahami hal-hal yang mengesankan. Akan sulit bagiku untuk memblokir serangannya sebelum dia membelah Muer. Naga Kilin berbisik di sampingnya, tuan-tuan tua, Master Sekte itu kuat. Dia membunuh dewa-dewa kuno dari 5 elemen di masa lalu. Si bisu dan si buta terkejut. Mereka duduk di sana dan menyipitkan mata sebelum tertawa. Kalau begitu, kami tidak takut. Hehe. Muer sedang melawan tukang daging babi dengan kultivasinya. Aku sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan dia lakukan pada tukang daging babi itu saat dia memasuki jalan setapak dengan pisau. Hehe, mereka tersenyum nakal. Yaner berkedip dan berbisik, apakah semua tetua guru seperti ini? Naga Kilin ragu-ragu sebelum berbisik kembali, hampir semuanya. Hampir tidak ada yang baik, kecuali mungkin Nenetsi, tetapi dia memiliki banyak aura jahat di sekelilingnya. Saat mereka berbicara, jurus-jurus pisau yang digunakan Kinmu dan Bacer di langit terus berubah. Kekuatan di pisau mereka semakin kuat. Awalnya adalah Sun On Is 1000 Layers Wave, lalu menjadi Rising the Knife from Forbidden. Tak lama kemudian, A Very Cloud Has a Silver Lining, Long Knife Hangs Below the Moonlight, dan Among the Stars the Heavenly Horses digunakan. Terakhir, Knife Opening the Bright Moon Ring digunakan. Dengan penyebaran satu demi satu jurus surgawi, jurus-jurus pisau mereka semakin kuat. Ketika seseorang mendongak, mereka dapat melihat garis-garis hitam tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah ruang yang terbelah oleh kecepatan pisau-pisau suci. Di langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan dewa-dewa surga mengintip dari gambar bintang di atas kedamaian abadi. Mereka menjaga orbit formasi gambar bintang alam primordial dan ketakutan oleh pertempuran itu. Para dewa itu khawatir bahwa mereka akan menyerang gambar bintang tersebut karena nafsu haus darah mereka dan membunuh mereka juga.
Yang lebih mengerikan lagi adalah bagaimana salah satu dari keduanya dalam duel itu jelas-jelas seorang gila. Dia melepaskan semua keterampilan pisaunya yang besar dan kuat seolah-olah dia ingin bunuh diri. Tampaknya gambar bintang sebelumnya telah dibelah olehnya. Mereka berdiskusi. Jagal berteriak dan melolong saat ia melepaskan pedangnya dengan gila. Suaranya sekeras guntur, dan menyebabkan suara berdenging di telinga para dewa di atas. Kau punya semangat dan kekuatan yang tak terbatas, namun keduanya tidak bisa dilepaskan bersama pisaumu. Dia menjadi semakin gila saat menyerang Kinmu hingga dia tidak bisa menghindar ke sisinya. Dia harus mundur dengan darah di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia mencoba menebas Kinmu sampai mati dengan pisaunya alih-alih membantunya memahami jalur pisaunya. Kinmu ditekan hingga jiwanya terus menyusut dan mundur. Itu seperti tunas yang ditekan dalam cangkang, tidak dapat mengintip keluar. Jagal haus, dan karena itu, keterampilannya menggunakan pisau menjadi semakin menakutkan. Dia berteriak, lepaskan, 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 jalanmu, semua yang ingin kau lindungi, dan keyakinan yang kau pegang teguh, lepaskan semuanya. Jangan menahan diri, jangan khawatir, jangan punya beban, bebaskan dirimu, serahkan semuanya padaku. Otot Kinmu menggembung saat rambutnya terbelah. Dia tiba-tiba meraung, "Eya!" Ki vitalnya meledak, darah dan esensinya melonjak, dan jiwanya menjadi aliran deras. Jiwa, ki vital, esensi, dan darahnya membanjiri pisaunya. Perjalanan sulit manusia di masa lalu, kesulitan yang mereka derita, dan darah panas yang penuh gairah dari para pejuang yang ditemukan dalam lagu-lagu sedih semuanya dilepaskan dalam pisau ini. Cahaya pisau menerangi langit dan memecahkan gambar bintang di dalamnya. Pisau panjang itu menekan dan menghancurkan segalanya saat ia menebas Jagal dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat itu, di galangan kapal di tepi sungai lumpur, pisau-pisau dewa yang sedang diproduksi tiba-tiba bergetar. Pisau-pisau dewa yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan memancarkan cahaya dewa yang melesat ke langit dengan cara yang spektakuler. Jagal tertawa dan menghadapinya dengan pisaunya, sambil berteriak, "Alam pisau surga." Alam pedangnya meluas. Langit pertama, kedua, dan ketiga dari jalur pedang dilepaskan. Seketika, semuanya berubah menjadi 14 langit dari jalur pedang yang membentuk alam jalur surga. Berbeda dengan alam langit jalur pisau yang Luo Wushuang pandai dalam perhitungan. Alam pisau langitnya hebat dan kurang dalam perhitungan yang tepat. Yang ia miliki hanyalah pisau panjangnya. Kinmu membelahnya dan alam pedang langit. Dia mengikutinya dengan membelah langit pertama, kedua, dan ketiga. Pisau panjang itu membelah ombak dan jalur pisau langit satu demi satu hingga semuanya terbelah. Pisau itu begitu cepat hingga membelah langit ke-14 dengan satu pisau dan menerobos alam pisau surga. Jagal mengeluarkan pisaunya dan menyerang di depannya. Ding! Pisaunya bertemu dengan pisau Kinmu, dan pisau dewa mereka saling bertabrakan. Keduanya berhenti. Energi yang terkandung dalam pisau Kinmu langsung hilang oleh pisau Jagal. Pada saat yang sama, pisau-pisau dewa yang tak terhitung jumlahnya di galangan kapal di bawah jatuh kembali. Mereka mengumpulkan kembali cahaya dewa mereka dan menjadi tak bernyawa lagi. Di langit, Kinmu mundur, memegang pisaunya secara terbalik, dan membungkuk ke arah Jagal. Jagal menyesuaikan pisau panjangnya dengan cara yang sama sebelum membalas budi, berkata, "Kau memasuki jalan setapak. Kau tidak menyia-nyiakan usahaku. Kau akan tinggal di sini untuk memikirkan nama surga pertama dari jalan setapak pisaumu sementara aku minum di bawah." Kinmu mengangguk. Jagal jatuh dari langit. Saat mendarat, langkahnya terlihat jelas lesu. Si buta bersukacita atas kemalangannya sambil bertanya, "Bagaimana lukamu?" Jagal menatapnya dan naga kilin. Dia tampak marah saat bertanya, "Mana air liur naga itu? Keluarkan untuk menyembuhkanku."